Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak syukuran jadi umat Nabi? Ini nikmat, bukan sembarang nikmat. Khairul umat. Allah Subhanahu wa taala menyanjung ini umat di dalam seluruh kitab, bukan hanya dalam Al-Qur'an, dalam Zabur, Taurat, Injil, lembaran suhuf. Umat yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan seluruh nabi, sehingga nabi-nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu hebatnya umat itu, jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu bayangkan, Nabi Musa alaihissalam ingin seperti Bapak, Nabi Ibrahim ingin seperti Bapak. Bayangkan, udah dibayangin Pak? Bagaimana hebatnya di umat, nabi-nabi ingin seperti kita. Satu-satunya yang dikabulkan oleh Allah doanya hanyalah doa Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum nanti hari kiamat Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam ke dunia, tapi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa nanti akan turun Pak untuk membunuh Dajjal. Ya, panjang hadis itu. Nanti kalau mau tahu ceritanya detail, undang Ustaz Akhir Zaman. Beliau ahli ya. Kenapa ini umat dikatakan khairul umat? Kenapa? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ali Imran 110. Kalian laki-laki dan wanita adalah umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat, the best of nation. Umat yang terbaik, terbaik mana tidak ada yang lebih baik dari umat ini. Datangnya belakangan, namun masuk surganya awal. Diharamkan kata Rasulullah, surga dimasuki oleh kaum terdahulu sebelum umatku memasuki surga. Umat yang paling disayang sama Allah. Apa buktinya? Ini umat tak diberikan umur panjang 60-70 tahun. Allah sayang. Allah tidak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia. Allah tidak ingin melihat kita terlalu lama menangis di dunia, bermujahadah di dunia. Jadi dunia ini bukan tempat bersenang-senang Pak. Gak makan lemas, makan banyak gendut. Nah itu betul gak Pak? Kerja capek, gak kerja capek, habis tidur pun capek dunia ini. Jadi dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini tempat bersusah payah. Ada sebagian orang memutuskan untuk bersusah payah menuju ridha Allah, menuju surga. Ada sebagian orang bersusah payah menuju azab Allah, murka Allah, neraka. Jadi Bapak Ibu jangan dipikir orang-orang yang maksiat tidak susah payah. Kita taat ke Allah susah payah dari tadi sudah duduk di masjid kan, menunggu salawatan, zikir, baca Quran. Sekarang lagi dengar ceramah, nggak tahu entah berapa jam saya ceramah. Bapak Ibu masih duduk aja mendengar. Nanti malam jam 2 bangun lagi tahajud. Subuh-subuh bapak-bapak orang masih gelap tidur, bapak udah jalan kaki ke masjid. Allah sayang, Allah tidak mau melihat kita terlalu lama seperti itu, maka diberikan umur yang singkat, cukup 60-70 tahun, diuji untuk bahagia selama-lamanya di surga. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau jalan yang kita tempuh adalah jalan yang Rasulullah SAW, jalan menuju surga, semiskin apapun kita, pastilah kehidupan kita penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau jalan yang kita tempuh adalah jalan menuju jahannam, menuju neraka, sekaya apapun Pak, mungkin jadi presiden dia, gubernur, wali kota, bupati, tak mungkin mulia, tak mungkin bahagia. Fir'aun itu sampai mati jadi raja Pak, raja sampai mati, bukan 2 periode, 3 periode Pak, itu raja, betul-betul raja. Fir'aun la'natullah alaih, gelarnya apa? LA, bukan LSTME. Fir'aun LA, la'natullah alaih, Allah melaknat dia, habis hartanya. Ketakutan Fir'aun, menangis juga dia, berkeringat juga, akhirnya dibenamkan ke Laut Merah, di Laut Merah. Tapi seluruh pengorbanan Fir'aun membawa dia ke dalam murka Allah, laknat Allah.
Nabi Musa juga bersusah payah. Tapi susah payah Nabi Musa mendapatkan ridha Allah menjadi raja di surga. Nabi Ibrahim bersusah payah, Namrud bersusah payah. Rasulullah SAW bersusah payah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan gengnya bersusah payah. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Ada dua jalan di dunia, ada dua tempat di akhirat. Insya Allah semua ikut jalan Allah ya. Semua bapak ibu ingin masuk surga nggak? Ingin. Tahu nggak syarat masuk surga itu apa? Mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ini hadisnya jelas, Pak. Sahabat heran lalu bertanya, "Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, "Qala man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Siapa yang menolak aku, mereka orang yang tidak mau masuk surga. Jadi kalau ada manusia ingin masuk surga, pasti masuk surga. Siapa yang cakap? Rasulullah yang bilang. Nanti banyak orang masuk surga bukan karena amal baik yang mereka buat, tapi karena niat baik yang mereka buat. Bapak ibu tahu nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang sama kita, dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, kata Rasulullah SAW, 70 kali lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Ini banyak ibu-ibu nih, mereka rela tak makan biar anaknya makan. Ibu kita nih Pak, rela nggak tidur biar kita tidur nyenyak. Tidak mungkin ibu-ibu ini menginginkan anaknya celaka, tidak mungkin. Tapi ada anak yang celaka. Tidak mungkin seorang orang tua menginginkan anaknya gagal, tapi buktinya ada anak yang gagal. Ada anak yang mati overdosis narkoba. Ada anak yang mati tabrakan karena trek-trek balap liar. Padahal bapak ibu udah bagi tahu, kamu bawa motor pelan-pelan, nah ini motor buat sekolah. Tapi anak ini tidak mau mendengarkan ibunya. Kalau nyeberang jalan, nak lihat kiri kanan, dia lari aja, akhirnya dihantam sama mobil. Apakah ibunya salah? Tidak. Memang anak ini tidak mau dengarkan ibunya. Nah, nanti kalau ada orang di akhirat masuk neraka, bukan Allah yang salah, tapi memang dia yang kurang ajar, tidak mau taat sama Allah. Allah sudah mewajibkan kita taat. Maksudnya apa? Allah wajibkan kita masuk surga. Tapi banyak yang tidak mau masuk surga, bro. Banyak. Tidak percaya, coba tengok besok subuh, Pak. Berapa orang yang sholat subuh?